Kalau semua orang itu geleng kepala tanda nggak pernah melakukan 10 dosa besar, ya wes itu ujian. Tinggal sabar. Tapi ada satu yang belum saya tanya, yang nomor 4. Cuman mencermati kalimat di awal, istrinya masih kerja jadi guru. Dalam hati saya jangan-jangan dia berzinanya bukan sama istrinya, sama orang lain. Ya deh, saya keluarin dulu tuh istrinya. Udah lama nih saya tidak melakukan agenda konselingan seperti ini. Yang terjadi kita ya sedekah. Padahal ngulitin orang dari sisi pertobatan tuh waduh. Itu seperti mereborn orang. Melahirkan orang lagi dari awal lagi. Simpen istrinya keluar, saya bilang Mbak tolong keluar sebentar, saya mau ngomong antar laki-laki nih. Mbaknya keluar, kunci pintu, kemudian saya duduk lagi, saya bilang Mas maju sini. Ada satu loh yang belum saya tanya. Kelihatannya tahu deh yang belum saya tanya apa. Nangis dia peluk, iya Ustadz kayaknya saya tahu yang mau ditanya apa. Iya yang mau ditanya adalah zina. Have you ever do zina? Apakah Anda pernah melakukan zina? Kalau pernah, oh subhanallah. Berat perusahaan. Udah saya bilang, udah simpen tangisannya, ambil wudhu, sholat. Insya Allah, Allah menyediakan ampunan yang sama besarnya dengan dosa kita. Atau malah mau bigger than our sin. Lebih besar daripada kita punya dosa. Itu waktu dia sholat taubat seperti tidak ada di dunia. Oh, kayak apa taubat? Setelah selesai, dia kemudian bertanya, Ustaz, apa sih hubungannya antara zina dengan saya kok tidak dapat pekerjaan selama 7 tahun? Yang pertama, emang Allah yang bilang begitu. ولا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Jangan berbuat syirik, jangan membunuh orang tanpa hak, dan jangan berzina. Kalau ada di antara Anda yang melakukan perzinahan, kata Allah, maka yalqa athama, aku akan kalungkan dengan kalung kesusahan. Gila ya, dikenain kesusahan aja udah susah, apalagi dikalungin dengan kalung kesusahan. Subhanallah. Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Ini saya senang ngomong begini karena masih banyak teman-teman saya yang muda-muda. Walaupun zina mah nggak urusan yang muda, yang tua juga bisa keselimpat, tapi peluang yang muda lebih besar. Nih kita ini wah kacau nih. Kalau nggak ada benteng yang benar hari gini, saya senang loh kemarin menikahkan Rindang di Madinah kemarin. Kita tanya dari hati ke hati. Karena sebelum melangsungkan pernikahan ada pertobatan dulu, karena pernikahan itu bukan pertobatan bos, sunnah. Jangan mentang-mentang, gue udah nikah, gue udah tobat. Ntar dulu, lu belum tobat. Kalau emang nikahnya itu didahului dengan satu perbuatan yang tidak Allah ridhoi, maka pernikahan itu cacat. Tetap ada pengaruhnya di kemudian hari. Kalau kita nggak cepat susu dengan pertobatan, masalah. Nah, ketika saya menikahkan Rindang dengan Tia di Madinah, putra dan mantu dari Pak Edi, saya tanya, alhamdulillah, clean, bersih. Setidaknya itulah pengakuannya. Insya Allah. Ya Dang. Ya insya Allah lah, ngelihat tanda-tandanya mah. Mudah-mudahan benar.
Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Maaf ya, kita sudah dewasa semua. Mudah-mudahan ini saya ngomong begini tidak termasuk kategori yang jorok punya. Nikah itu kuncinya rezeki. Punya lelaki itu kunci. Punya perempuan itu pintu. Kalau kunci kita pakai pada bukan pintunya, maka apa yang terjadi? Kuncinya patah, pintunya rusak. Oh, bukan pintunya kok dipaksain. Oh, bukan kuncinya kok dipaksain. An-nikahu miftahur rizki. Nikah kuncinya rezeki. Berarti jika ada orang memakai kuncinya bukan pada pintunya, maka rusaklah rizkinya. Kalau kita sepakati satu hal bahwa rizki itu tidak harus selalu berupa uang. Maaf ya, ini buat muhasabah diri sendiri. Saya tidak sedang bermaksud menyinggung satu demi satu di antara saudara-saudara semua. Ini benar-benar buat diri sendiri. Nggak boleh kita nilai orang lain. Apa maksudnya? Kalau kita sepakati rizki itu bukan urusan duit, anak juga rizki, kesehatan juga rizki, hasil usaha juga rizki, gaji bulanan juga rizki. Lah kalau kita kemudian kecemplung di urusan perzinahan, bisa dihapus sama Allah. Ada orang-orang yang kemudian berumah tangga terus nggak bisa punya anak karena patah urusan rezekinya berupa anak. Ada yang anak dapat seperti beliau tadi, pekerjaan nggak pernah dapat. Ada yang pekerjaan dapat nggak ada gajinya, benar-benar dihilangin sama Allah, hilang. Ada yang usaha nggak ada pernah ada untungnya. Bener loh Pak, dapat tender di akhir tender, dia malah kemudian harus gak ada rumah, gak ada mobil, segala macam. Tuh kalau dia nggak cari tuh. Tapi ingat saya bilang, ini muhasabah buat diri sendiri. Jangan sampai saudara reuni nih sama teman-teman. Begitu reuni, saudara nanya, anaknya mana mas? Oh saya belum punya anak. Zina. Itu buat diri kita sendiri. Giliran yang nggak punya anak nanya, sampean kerja di mana? Waduh mas, saya nggak bisa nyari kerjaan sampai sekarang susah. Zina. Patah rizkinya berupa pekerjaan. Ya, betul. Salah. Minimal tuh dua dah begitu. Terus dia cerita, iya ustaz, hakada wakada begini. Dadah. Saya mah cuma nyari sebab, bukan mau ngorek. Oh sudah ketemu, ya sudah. Panggil istrinya. Dan insya Allah nih, dalam hitungan waktu, seminggu, dalam hitungan sebulan, 2 bulan, insya Allah hidup ibu dan bapak udah. Emang apa sih Ustaz yang ditanya? Udah gak perlu tahu, pokoknya mah bagus. Harus dirahasiakan. Zaman dulu barangkali, makanya Pak, jagain anak-anak. Istri jagain suami, suami jagain istri. Bukan jagain dengan awas Pak, bukan dengan doa. Betul, lindungi anak keturunan kami dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan. Kenapa coba doa maaf ya, doa cebok coba urusannya apa coba? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan doa itu dilalanya udah tidak lagi dipakai loh sama kita. Kalau orang dulu kan disiplin tuh. Kalau ngepop, kalau buang air kecil atau apa, mesti baca. Allahumma inni aku ya Allah berlindung. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari kekejian, dari keburukan. Coba rahasianya apa tuh coba? Karena Allah tahu kalau nggak dilindungi sama Allah, nggak diprotek sama Allah. Alhamdulillah barangkali doa-doa kita, anak-anak kita bisa selamat sampai ke jenjang pernikahan, nggak ada masalah dengan calon suaminya, nggak ada masalah dengan calon istrinya. Atau suami ibu digodain terus sama orang. Tapi karena ibu terus-terusan mendoakan tiap malam. Selamat. Saya pernah ceramah di salah satu kampus. Dulu kita punya spiritual financial healing buat mahasiswa. Yang digarap adalah mereka-mereka yang sudah mau diwisuda.
Supaya mereka tahu mereka akan memulai menuai penyakit itu di luar. Terus saya sempat nanya sama mahasiswa, ayo yang sudah pernah patah kuncinya, yang sudah pernah rusak pintunya, nih kita sediakan jasa repair bodinya. Silakan SMS ke nomor ini. Itu tuh ada banyak SMS, Ustadz saya udah 3 kali patah, Ustadz ada udah gak kehitung. Betul, yang lebih amazing lagi, begitu saya keluar kaget saya nenteng koper nih mau ke Jawa, mau ke Jogja, di Uber sama Purek 3-nya. Ustadz bisa ngomong sebentar gak? Pak Purek SMS aja deh, saya udah harus kejar pesawat. Pak Ustadz tolong, ini nyangkut hidup saya, kunci saya patah juga Pak Ustadz. Gila gak tuh Purek tuh? Wah, screening itu sesekali harus dilakukan Pak. Kalau kita yang punya perusahaan, saya screening betul itu. Kita nggak mau perusahaan kita kemudian dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa orang-orang yang kita nggak tahu judulnya. Kita nggak boleh bilang begini, Ustadz itu kan yang melakukan anak buah kita. Kenapa jadi kita ikut tanggung? Saudara, ada 2 orang di satu ruangan, udah mandi, pakai minyak wangi bersih, betul. Datang tamu ketiga, kotor, agak mandi, bau. Kira-kira di satu ruangan itu, ada pengaruh nggak tuh orang yang ketiga? Pengaruh Pak. 4 direksi, 2 ahli zina, masalah nih keuangannya 00. 50-50. 51 karyawan, 33 salatnya terus. Hanya 18 nih yang salatnya on time, masih kalah tuh. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau lebih banyak orang-orang yang berbuat baik, lebih banyak kebaikannya, fi 'ishatir radiyah, senang. Wa amma man thaqulat mawazinuhu. Bahaya tuh kalau kita kemudian lebih banyak keburukannya dari 2 neraca, yang satu tabung dosa, satu tabung amal. Ternyata tabung dosa menempati 80%, tabung amalnya 20%. Hidup kita nggak seimbang yin dan yangnya. Pasti masalah. Badan kita aja kalau nggak seimbang, ya kayak saya begini bisa flu. Pikiran kerja terus, fisik kerja terus. Ya namanya juga badan pasti deng. Ada suplemen-suplemennya. Hidup juga begitu. Ketika kemudian tidak seimbang, ya kan jadi masalah. Alhamdulillah kita punya Allah luar biasa. Apa dia bilang? Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang memiliki ampunan yang begitu luas dan sangat penyayang. Kalau sekiranya kita punya Tuhan pemarah, habis dunia langsung dibalikin. Ayuhan nas, wahai manusia, antum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai manusia, kalian tuh senangnya bikin dosa pagi, siang dan malam, sedangkan aku adalah Tuhan yang senang yang ngampunin kalian. Hebat gak tuh Allah tuh? Kalau kalian datang dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, aku akan membawa ampun yang lebih banyak daripada buih itu. Kalau kalian membawa padaku dosa sebanyak pasir, butiran pasir di daratan, aku akan datang lebih banyak lagi membawa ampunan daripada dosa-dosa kalian semua. Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ini muka-muka di depan saya mah muka orang soleh-soleha. Ya kelakuan emang gak ada yang tahu kan. Tapi setidaknya ya mudah-mudahan betul-betul kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi kalau ada yang kehidupannya doyong, ada masalah, checklist berdua. Checklist berdua dengan jujur. Bilik pengaduan kita di atas sejadah. Kenapa? Karena kata Tuhan, akulah as-sattar, akulah yang maha menjaga rahasia. Jadi jangan ngadu sama orang deh untuk urusan dosa. Sebab bisa merembet kemana-mana. Kenapa ada satu rahasia tuh nggak tahu hijab ada hijabnya, kalau katanya sih begitu, saya belum pernah ya ngelihat langsung tuh bilik pengaduan. Karena tidak ada orang yang bisa menjaga rahasia. Tapi Allah ya sattar, dialah yang maha menjaga rahasia. Kita yang ngadu sama dia, besok udah terang, insya Allah. Makanya nanti ya sempetin begitu pulang ke rumah, di perjalanan tafakur sebentar aja. Asal jangan dilihatin sama istrinya. Nih diam-diam kenapa nih? Dosanya apa sih mas? Gua pengen tahu aja, nggak apa-apa. Udah, ini aku aja sama Allah. Nomor 4 ya. Jangan ya, udahlah antara kita sama Allah saja. Kalau tadi saya buka praktek gitu, mikir emang saya harus buka praktek, emang saya harus nanya. Karena banyak orang yang tidak mampu. Kemudian mengenali dia punya dosa, mengenali dia punya kesalahan. Betul loh Pak. Mana ada sih juga manusia yang gak punya dosa ya. Tapi ya itulah saya bilang, untung Allah itu maha pengampun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik saat itu. Kenapa saya senang bicara di kampus, cerita tentang spiritual dan financial healing. Karena emang banyak sekali kejadian-kejadian. Saya bilang kalau laki-laki itu banyak di urusan ekonomi bos. Karena judulnya kuncinya doang nih, patah. Tapi kalau pintu kan fisik. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang larinya itu apa? Kanker rahim, kista, kanker payudara. Saya lagi maaf, kita tidak sedang memuhasabahkan orang lain. Belum tentu dia itu azab, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dia sudah sadar, maaf ya, dia punya kehormatan, dia sendiri yang membuka untuk dinodai orang lain. Wajar kalau kemudian badannya berontak sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau. Badan itu dihuni oleh ruh yang kayak begitu ya panas, Pak. Emang gampang apa kena kanker rahim? Emang gampang apa kena kanker payudara? Emang gampang apa kena penyakit-penyakit yang ya maaf ya, naudzubillah min dzalik, berat. Nggak gampang. Mudah-mudahan kalau memang ada di antara kita yang punya penyakit-penyakit yang kayak gitu, berhusnuzon saja sama Allah. Ustaz saya nggak pernah berzina kok. Saya nggak pernah gini. Ya sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menganggap itu memang bukan satu hal yang apa. Nah yang menarik, ketika saya lagi ngonselingin orang, ada satu anak muda gagah, tinggi, besar, berpakaian uniform salah satu BUMN. Setiap kali tamu selesai, saya suruh dia masuk, nggak mau. Tamu selesai, suruh dia masuk, nggak mau. Dia mendahulukan orang lain terus sampai kemudian tengah malam. Baru tengah malam masuk dia. Umurnya 28 tahun. Pakaiannya uniform, salah satu BUMN besar lah. Saya bilang sama dia, wah ini anak muda nih, sepantar sama saya. Oh datang ke sini. Yang datang ke sini emang mestinya yang bermasalah. Saya bermasalah Ustaz. Apa yang bermasalah? Saya sopir Ustaz. Pakaiannya memang uniform BUMN besar, tapi ternyata dia sopir. Tapi ya what's your problem gitu men? Apa yang jadi masalah Anda? Emang kenapa dengan posisi sopir? Lebih bagus Anda kerja jadi sopir daripada enggak sama sekali.